wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakum maut fayaqula rabbi, maka dia berkata, ya Tuhanku, fayaqula rabbi laula ahortani illa ajalin qarib, ya Allah, ya mintalah waktu sedikit aja, ya barang sedikit, ajalin qarib, waktu yang dekat. Nah, untuk apa? Fa asadaqu wa aku minas solihin, maka aku akan bersedekah, ya, agar menjadi orang-orang yang soleh, ya. Jadi ketika dia udah menjelang ajalnya, maka dia minta tuh, ya, sama Allah untuk ditunda sebentar aja waktunya, untuk agar dia bisa sedekah dan menjadi orang yang soleh, ya. Ya, makanya ketika di dunia ini, ya, ada harta, ya dikit kita sedekahkan. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, bahwa dengan kita sedekah, ya, separuh kurma itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Separuh kurma, ya. Jadi ketika kita punya cuma satu kurma nih, ya, lalu separuhnya kita berikan, sedekahkan kepada pengemis, dan separuhnya kita makan. Nah, separuhnya ini itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Padahal kurma seapa sih, cuma sejempol, ya. Kita kasih separuhnya, itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Luar biasa, ya. Ya, itu kalau dia punya kurma cuma satu, ya, terus dia berikan separuh dan dengan tulus dan ikhlas, gitu, ya. Artinya kita sedekah sedikit pun nggak masalah. 500 rupiah boleh nggak? Boleh. 500 ribu boleh nggak? 500 juta? 500 miliar? Boleh. Kalau dia punya 1 triliun nih kan, separuhnya berapa tuh? 500 miliar, ya. Nah, itu satu kurma kan separuhnya, kalau cuma satu separuhnya setengah, ya. Nah, ini separuhnya 500 miliar, ya. Kalau orang yang benar-benar nggak punya, ya separuhnya luar biasa itu, ya. Dulu Umar bin Khattab aja merasa bangga deh. Ya Rasul, saya ini udah menginfakkan separuh dari harta saya. Adakah yang melebihi saya? Lalu kata Rasulullah, itu Abu Bakar, semuanya disinfakkan. Masya Allah, ya. Ya. Jadi jangan sampai nanti ketika di akhirat nanti ketika kita mau menjelang ajal menyesal, aduh kenapa nggak diinfakkan. Dan jangan salah, Bu, nanti harta kita itu akan dihisab. Di mana dapatnya, ya, ada dua nih pertanyaannya, cara mendapatkannya. Yang kedua, bagaimana mengeluarkannya. Ya, pertama cara mendapatkannya, lalu digunakan untuk apa, ya. Nah, itu akan dipertanyakan. Makanya ibu kalau ada pakaian-pakaian yang nggak kepake, udah diinfakkan aja, disedekahkan, ya, daripada nanti jadi hisab, ya. Nah, udah semua yang nggak kepake mending disedekahkan aja, nanti akan meringankan kita dan menjadi sedekah jariah, ya, ketika kita mati tetap mengalir. Nah, terus, ya, penyesalan yang ketiga, tadi yang ketiga, ya, yang tidak menginfakkan hartanya. Lalu yang penyesalan yang keempat nih, ketika di akhirat, ketika nanti orang-orang penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka. Ini penghuni neraka nih yang akan menyesal, karena nanti di akhirat nih penghuni surga akan ngobrol dengan penghuni surga, penghuni neraka dengan penghuni neraka, dan ada juga penghuni surga akan ngobrol dengan penghuni neraka, gitu, ya. Nah, nanti penghuni neraka ketika ditanya dia akan menyesal itu. Nah, ini ada di surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ayat 44. Surat Al-A'raf surat berapa? Surat 7. Ayat 44. Wanada ashabul jannah, dan menyeru penghuni surga, ashabun nar, terhadap penghuni neraka, anqat wajadna, dan sungguhnya kami telah mendapati ma wa'adana,
apa yang telah kami dijanjikan Rabbuna oleh Tuhan kami haqqan dengan benar. Ya, jadi orang-orang penghuni surga menyeru kepada penghuni neraka, nih kami udah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu apa, kenikmatan ya di surga, makanan yang enak, minuman yang nikmat, terus ada bidadari ya, pemandangan yang indah, semua udah didapatkan ya, dan ini udah sesuai apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan kami udah dapatin semuanya gitu. Nah, maka dikatakan kepada orang penghuni surga ini, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kamu udah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian kebenarannya gitu. Lalu mereka mengatakan qalu na'am, ya benar ya, artinya dia mendapatkan ajab ya, sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah. Kalau dia melaksanakan perintahnya maka akan mendapatkan surga, kalau meninggalkan maka akan masuk neraka, dan itu janji Allah ya. Nah itu di dalam surat itu ya, surat innalladzina amanu amilu sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Surat apa tuh? Bukan Jalikal Faujul Kabir. Surat, siapa yang tahu ya? Surat itu Al-Burud ya. Innalladzina amanu amilu sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fauzul kabir. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, sungguh dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Surat Al-Burud itu kalau nggak salah Pak. Tuh Pak Padan inget tuh baru itu. Ya. Nah, itu janji Allah itu ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti akan diberikan surga yang di bawahnya akan mengalir sungai-sungai. Ada berapa sungainya? Ada 4. Sungai susu, sungai madu, sungai Homer, sama sungai air putih yang tidak anta ya. Nah itu nanti begitu kita baru pengen minum datang sendiri tuh, aduh enak nih minum air madu, datang tuh sendiri. Kita tinggal ciduk aja, masya Allah. Nah, itu janji Allah itu ya di dalam surat Al-Burud ya. Ayat berapa? 11 ya. Nah, jadi apa yang telah dijanjikan oleh Allah maka telah kami dapati. Lalu ditanya, apakah kalian sudah mendapati apa yang telah dijanjikan Allah? Qalu na'am, katanya. Ya, udah. Fa ajana muajinum bainahum. Maka berkata nih orang yang di antara mereka, ini malaikat yang mengatakan, al-laknatullah ala zalimin, maka sungguhnya Allah melaknat terhadap orang-orang yang zalim ya. Itu orang-orang yang kafir ya, dia akan menyesal ketika nanti temennya di sana bertanya gitu, waduh dulu kenapa nggak beriman, dulu kenapa nggak ya. Jadi kalau ada orang yang mengolok, ih rajin amat sih mau kemana, udah biarin aja. Alhamdulillah, ayo ajak ayo ikut yuk sekalian ngaji gitu. Alhamdulillah tuh ada itunya juga, snacknya tuh. Hari ini ada ya Pak ya. Ya jadi sekalian aja ajak gitu ya, nggak usah kita minder ketika diolok-olok. Nanti dia yang merasa menyesal sendiri ketika dia mengolok-olok di dunia ya, seperti itu. Ya, itu penyesalan orang-orang yang di neraka ya. Sekarang sesuai dengan ayatnya ya, summa innahum lasolul jahim, sesungguhnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Nah ini
siksaan fisik. Tadi baru menyesalnya dianti di sana. Sekarang siksaan fisik ya. Di sini dikatakan lasolu ya. Lasolu ini artinya bukan hanya masuk aja ya, bukan hanya dimasukkan tapi ini juga dibakar ya. Jadi solu itu artinya dibakar.